Pernah lihat video mendulang emas, tapi kamu bingung mau mulainya dari mana? Atau kamu sendiri sudah pernah coba, tapi hasilnya cuman kerikil dan pasir? Tenang, kamu nggak sendiri. Dulu saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Nama saya Septian Anderson dari channel Jejak Emas Indonesia. Jadi di video kali ini saya akan mengajarkan teknik dasar mendulang emas untuk pemula. Step by step, pelan-pelan, tanpa ribet. Bahkan jika emas di sungai tempatmu tinggal hanya berupa debu halus seperti di tempat saya, cara ini masih tetap bekerja. Karena sebenarnya percuma kamu punya alat yang mahal kalau kamu tidak mengerti teknik dasarnya. Bagaimana tekniknya? Yuk kita mulai dari nol. Untuk disclaimer dulu di awal bahwa emas di tempat saya itu merupakan emas debu, emas halus. Jadi agak susah memang untuk mendulang emas seperti ini, tapi tetap akan kita lakukan. Ikuti langkahnya step by step. Jadi sekarang kita sudah sampai di sungai tempat kita akan melakukan proses pendulangan emas. Jadi di sungai ini emasnya hanya berupa debu-debu halus kecil. Jadi untuk hal yang pertama, apa yang harus kita siapkan untuk melakukan pendulangan emas untuk debu-debu halus, bahkan untuk emas-emas kasar pun, emas-emas pentel juga bisa. Jadi yang pertama yaitu pasti adalah dulang. Jadi ini dulang plastik. Kalian bisa gunakan dulang apa saja. Bahkan jika kalian tidak punya dulang di rumah, kalian bisa gunakan panci atau wajan atau baskom kecil. Nanti saya bisa ajarkan cara untuk membuatnya. Yang kedua yang itu kalian perlukan adalah piring seperti ini, piring seng atau apapun apa saja, atau skop yang bisa kalian gunakan untuk mengambil material dari sungai. Dan berikutnya yang paling penting juga adalah ayakan seperti ini. Ini sudah pasti ada di dapur kalian. Ayakan seperti ini. Ini biasanya harganya kalau di sini Rp5.000 saja. Tadi ada satu alat yang ketinggalan. Lupa saya katakan bahwa kita juga membutuhkan toples seperti ini. Terserah apapun, yang penting ini adalah wadah untuk kita menyimpan black sand dan emasnya nanti. Kita akan masukkan ke sini dulu sebelum kita melakukan pencuciannya. Jadi kita memerlukan alat ini. Setelah alat-alat tersebut siap, langkah kedua yaitu mencari spot di mana emas itu berada di sungai ini. Yuk kita sama-sama cari di tikungan-tikungan mana kemungkinan emas itu berada di sungai ini. Memang sangat sulit mencari emas dengan butiran debu halus yang memiliki endapan yang lumayan banyak di dalamnya. Tapi kita akan sama-sama coba mencarinya di sungai ini. Yuk, untuk mengetahui bahwa sungai yang kita tuju atau sungai tujuan kita memiliki potensi emas atau tidak, sebenarnya cara mencobanya atau menyempelnya itu sangat mudah, teman-teman. Jadi kalian bisa gunakan tangan atau piring seng atau apa saja. Lalu kalian bisa ambil materialnya dan goyang sedikit demi sedikit. Jika nanti di sungai yang ingin kalian sempel itu mengandung pasir hitam atau black sand, itu kemungkinan bahwa sungai itu juga memiliki potensi emas. Jadi seperti itu cara untuk menguji coba apakah sungai itu memiliki potensi emas atau tidak. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menyontohkan bagaimana cara mengecek potensi emas di sungai. Jadi caranya itu sebenarnya cukup sederhana, teman-teman. Jadi kita bisa gali sedikit seperti ini. Lalu kita ambil sedikit materialnya dari dalam. Kita dulang menggunakan tangan seperti ini. Semoga terlihat di kamera.
itu terlihat ada pasir hitam atau black sand. Ini adalah cara mengecek potensi emas di sungai ketika kalian tidak membawa alat pendulangan. Atau kalian bisa gunakan cara apa saja. Itu adalah contohnya. Jadi jika kamu melihat potensi emas di hilir sungai di tempat kamu berada, kemungkinan potensi emas besar itu berada di hulu sungai. Untuk di tempat saya ini, saya tidak akan berjalan begitu jauh, karena ini hanya untuk kita sama-sama belajar mendulang saja. Ini saya akan mencari di beberapa lekukan di depan. Tadi saya sudah singgah di beberapa titik, itu ada potensi emasnya. Tapi saya akan terus lanjutkan ke arah hulu sungainya lagi. Siapa tahu kita dapat potensi yang lebih besar lagi. Ada banyak pemula, termasuk saya juga dulu, itu mendulang di sembarang tempat. Asal nyebur istilahnya. Padahal tidak semua bagian sungai itu memiliki endapan emas. Mungkin ada, tapi jumlahnya sedikit, teman-teman. Emas itu memiliki berat 19 kali lebih berat dari air. Jadi, biasanya dia akan terperangkap di tempat-tempat tertentu di lekukan sungai atau di sisi-sisi bagian sungai. Jadi di sini adalah bagaimana cara kita mencari potensi emas dengan jumlah yang cukup besar. Oke, jadi di sini saya menemukan satu karangan panjang ke arah sana. Karangan panjang. Dan di karangan ini juga terdapat mineral seperti berkarat seperti ini. Warna-warna berkarat seperti ini. Ini biasanya jika ada yang berkarat seperti ini menandakan bahwa ada endapan mineral berat seperti emas dan yang lainnya. Ini bisa lihat sendiri, ada mineral-mineral berkarat seperti ini. Jadi bagaimana kemungkinan bahwa jika di sini ada emasnya di karangan ini? Jadi kita bisa lihat dari sana, itu sungai arahnya lurus ke arah sini. Dan di pinggir sini, itu alirannya lebih lambat. Dan aliran di sebelah sana, itu lebih deras. Jadi caranya untuk membaca hal seperti ini adalah, ketika air besar dari sana, dia akan menggenang ke arah sini, tapi kecepatan air itu lebih lambat. Jadi kecepatan air dari sana ke arah sini akan lebih lambat dan lebih kencang ke arah sana. Mengapa? Itulah mengapa karena di sini terbentuklah sebuah karangan seperti ini. Kemungkinan potensi emas di tempat seperti ini itu cukup besar. Kita akan coba di beberapa titik. Saya akan ambil titik sebelah sana. Sekarang adalah bagian paling penting. Saya akan melakukannya pelan-pelan sekali. Jangan terburu-buru. Karena emas halus butuh kesabaran ekstra. Step pertama, isi dulang dengan material. Ambil material yang sudah kamu kumpulkan. Jangan penuh-penuh. Cukup setengah dulang saja. Khusus untuk pemula, ambillah material dari tempat yang tidak terlalu dalam. Jangan ambil lapisan teratas, tapi gali sedikit ke bawah, ambil material dari tempat tersebut. Lalu kalian bisa mengayak material tersebut di atas dulang itu sendiri. Step kedua, saring di dalam air. Celupkan dulang ke dalam air. Goyang pelan-pelan, maju mundur
secara perlahan. Kerikil besar akan naik ke permukaan. Buang kerikil itu dengan tangan. Ulangi sampai tersisa hanya pasir dan material halus. Step ketiga, mulai gerakan panning. Teknik drop and tap. Pegang dulang dengan kedua tangan, lalu masukkan ke dalam air sampai terendam. Goyangkan maju mundur, bukan melingkar. Tujuannya agar pasir ringan keluar melalui pinggiran depan. Miringkan dulang sedikit ke depan dan biarkan air membawa pasir ringan keluar. Jangan menggoyang terlalu keras, bayangkan kamu sedang memisahkan gula dari tepung. Step keempat, setelah beberapa kali, hentikan. Lihat material di dasar dulang. Jika masih ada pasir putih atau kerikil kecil, ulangi step 3. Jika yang tersisa hanya pasir hitam dan butiran gelap, itu artinya kamu hampir sampai. Step kelima, final. Sekarang isi kembali dulang dengan air. Putar dulang perlahan agar pasir hitam terkumpul di satu sisi. Di step ini, kamu bisa langsung membersihkan atau mencuci pasir hitam tersebut, atau kamu dapat mengumpulnya ke dalam toples yang tadi sudah kamu siapkan. Lalu nanti di step akhir, kamu bisa mencuci pasir hitam atau black sand agar emasnya dapat terlihat. Jadi itu tadi adalah teknik dasar mendulang emas bagi pemula. Untuk sahabat dulang sekalian, di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui. Tapi teknik ini sudah saya praktekkan sendiri di sungai tempat saya berada, yaitu di Kalimantan, dengan potensi emas yang hanya berupa debu halus. Khusus untuk tempat saya, itu emasnya berupa debu halus. Memang teknik ini tidak instan, saya sendiri butuh proses dan waktu untuk belajar secara terus-menerus. Dan proses ini jika kita sabar, maka kita akan lancar untuk mendulang. Untuk teman-teman yang ingin terus belajar, maka kita bisa sama-sama terus belajar. Jika kalian punya pengalaman sendiri, kalian bisa tulis di komentar, atau pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar agar kita bisa terus sama-sama belajar ke depannya, teman-teman. Jadi jika video ini membantu, klik like dan subscribe, bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan video-video seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.